Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhendra. Saat ini saya mengajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Mumtazah Islamic School yang terletak di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Saya adalah mahasiswa PPG batch 2 PAI dan batch 3 madrasah. Nomor akun PPG saya 77909 503 27090. Sedangkan nomor induk mahasiswa PPG saya 254041140092. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan yang diadakan di LPTK Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Demikian kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran yang paling kalian nanti-nanti, yaitu pelajaran siapa yang hari ini nggak masuk? Oh, nampaknya semuanya hadir. Ini 8 orang lengkap, ini 8 orang lengkap, ini 8 orang juga lengkap. Alhamdulillah semua hadir. Hari ini tidak ada yang absen satu orang pun. Semuanya sehat. Alhamdulillah. Pelajaran yang lain kita membahas tentang Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam. Jadi pada waktu itu Jazirah Arab merupakan wilayah yang disebut dengan zaman bukan orangnya bodoh-bodoh, bukan, tetapi perilakunya yang membuat zaman itu disebut zaman Zahiriyah. Salah satunya membunuh anak-anak perempuan, menyembah berhala yang sebenarnya berhala itu ciptaan mereka sendiri. Itu yang menyebabkan Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam disebut zaman Zahiriyah. Saat ini, di hari ini kita akan membahas tentang tema yang baru, yaitu tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas materi tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak dia lahir sampai dia sekitar umur 8 tahunan, masa kanak-kanak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan, siapa yang tahu Nabi Muhammad ini lahir dari 2 orang ibu dan bapak? Siapa namanya? Ibunya Nabi Muhammad siapa namanya? Siti
Muhammad lahir dari dua orang manusia mulia. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Perhatikan, thank you Naren. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad ke dunia, ternyata kelahirannya sudah sangat dinantikan, baik oleh orang-orang Yahudi maupun orang-orang yang beragama tauhid pada waktu itu. Sebelumnya kita akan lihat videonya, apa sih kejadian-kejadian yang super hebat pada saat Nabi Muhammad akan dilahirkan. Kita akan melihat di video berikut ini. Silakan kalian perhatikan video kelahiran Nabi Muhammad ini. Detik-detik kelahiran Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal tepatnya hari Senin. Seluruh penduduk negeri Arab dikejutkan oleh sinar cahaya terang dari atas langit. Saat itu langit seperti sedang menunjukkan pesonanya. Udara terasa sejuk seolah sedang menyambut sesuatu yang agung. Orang-orang Yahudi pun terpukau dan menyadari bahwa itu sebuah pertanda akan datangnya Nabi terakhir, sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab-kitab sebelumnya. Abdul Muthalib yang sedang berada di atas Ka'bah pun menyaksikan dan tahu akan pertanda itu. Lalu beliau bergegas turun dan tiba-tiba melihat patung-patung berhala di dalam Ka'bah mulai berjatuhan dan hancur. Dengan penuh kegembiraan beliau bergegas lari ke tempat Sayyidah Aminah. Aminah seketika bergetar saat melihat cahaya terpancar dari rumah sederhana itu. Kemudian Abdul Muthalib melepas sandalnya dan berjalan perlahan untuk melihat ke dalam rumah. Air matanya tak terbendung kala melihat Sayyidah Aminah telah melahirkan seorang putra yang kelak akan menjadi penuntung bagi seluruh umat manusia. Di sepertiga malam tanggal 12 Rabiul Awal tepatnya hari Senin, seluruh penduduk itu dia detik-detik kelahiran Nabi Muhammad. Jadi ada cahaya yang begitu besar, begitu terang di sekitar daerah Mekah. Kalau orang-orang Yahudi yakin dengan adanya cahaya terang itu akan ada nabi terakhir yang lahir di kawasan tersebut. Ya. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad terkenal juga sebuah kisah. Kisahnya yaitu tentang kisah seorang raja yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Siapa yang tahu nama rajanya siapa? Abraha. Betul sekali lagi. Nama rajanya adalah Raja Abraha. Tetapi keinginan dia untuk menghancurkan Ka'bah tidak berhasil karena bantuan Allah datang dengan mengirimkan burung ababil yang membawa batu-batu yang berasal dari neraka. Ketika batu-batu itu dijatuhkan, pasukan tentara Abraha semua meninggal beserta gajah-gajah yang karena saking panasnya batu yang berasal dari neraka tersebut. Ya, tidak berhasil untuk menghancurkan Ka'bah. Karena apa? Karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan burung ababil. Oleh karena itu, zaman kelahiran Nabi Muhammad terkenal dengan sebutan tahun gajah. Karena apa? Karena tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dan tentaranya itu naik gajah, bukan naik Alphard, bukan naik Toyota Fortuner, tapi naik gajah. Oleh karena itu disebut tahun gajah. Nabi Muhammad lahir, ya, pada waktu itu cahaya tersebut terlihat oleh semua orang. Akhirnya seperti yang kalian lihat di video tadi, ya,
kelahiran Nabi Muhammad dan bisa dilihat oleh banyak orang. Bukan hanya kakeknya yang bernama Abdul Muthalib tadi, bukan. Orang Yahudi melihat, orang-orang lain pun melihat yang ada di sekitar itu karena cahayanya sangat terang. Bukti bahwa ada nabi terakhir yang sudah sudah ditulis di dalam kitab Injil bahwa nabi terakhir itu akan datang dengan membawa kebenaran. Ya. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Ya. Lahirnya bulan Rabiul Awal, bulan ini yang kemarin kita rayain. Makanya setiap tahun kita merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap tahun kita rayakan. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kita umatnya Nabi Muhammad cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak? Oh ya, silakan Pino. Nah, Pino bertanya dengan pertanyaan yang sangat bagus, tetapi salah redaksinya. Maulid Nabi Muhammad itu tidak wajib karena memang tidak diwajibkan dalam Al-Quran atau Sunnah. Maulid Nabi Muhammad itu adalah bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Selalu mengingatnya. Kalau kita kenal, kalau kita ingat, berarti kita akan disayang oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ada tugas buat kalian. Kalian boleh mengerjakan. Tidak begitu sulit. Mister yakin dengan kemampuan kalian dalam menyerap. Silahkan pelajaran dan materi yang biasa kita pelajari. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa kasih nama. Yang pertama kalian menjawab dengan jawaban yang singkat. Yang kedua kalian cukup menarik garis saja. Ya. Ditarik garis yang berhubungan yang tadi kaitannya dengan jelas. Boleh bekerja sama dengan teman sebangku saja. Ya, dengan teman sebangku silakan bekerja sama. Tidak boleh bekerja sama dengan. Mister, namanya nama panjang atau Boleh nama panjang, boleh juga nama yang singkat saja, nama panggilan. Silakan. Boleh langsung dikerjakan ya teman-teman. Ya. Ya. Sip. Silahkan langsung dikerjakan. Boleh bekerja sama dengan teman sabangku saja. Ya, tidak dengan teman yang lain. Boleh berdiskusi, silahkan. Materinya tadi udah disampaikan. Ini pertanyaannya mudah-mudah kok. Ya, silahkan dikerjakan. Bekerja sama dengan teman sebangku. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Tinggal 1 menit lagi. Nanti setelah selesai akan dikumpulkan. Ya, 1 menit lagi. Tadi sudah bisa kasih waktu 30 menit. Ya, tinggal 1 menit lagi akan Mister kumpulkan lembar jawaban kalian. Oke, waktunya sudah habis.
Nama rajanya Abraham, tahunnya tahun gajah, 12 Rabiul Awal, Abdullah Quraisy. Jawabannya hampir betul semuanya ini, ya. Cukup sekian dan terima kasih. Kita berjumpa kembali minggu depan. Jangan lupa belajar di rumah dengan rajin, jaga kesehatan.